Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang beranggotakan saya sendiri Kamelia Rizky dengan NIM 1803842050030 dan rekan saya Mira Dahlia dengan NIM 1803842050052 yang akan menjelaskan mengenai respirasi pada tumbuhan, di mana terdapat 4 materi pokok. Yang pertama, pengertian respirasi. Yang kedua, jenis-jenis respirasi. Yang ketiga, mekanisme respirasi. Dan yang keempat, faktor pendorong respirasi. Yang pertama, pengertian respirasi. Respirasi berasal dari kata Latin respirer yang secara harfiah berarti bernafas. Semua sel yang aktif terus-menerus melakukan respirasi. Respirasi bukan hanya sekedar pertukaran gas, tetapi merupakan reaksi oksidasi-reduksi suatu senyawa atau substrat respirasi dioksidasi menjadi CO2, sedangkan O2 yang diserap reduksi membentuk H2O. Menurut Santosa tahun 1990, respirasi adalah reaksi oksidasi senyawa organik untuk menghasilkan energi yang digunakan untuk aktivitas sel dan kehidupan tumbuhan dalam bentuk ATP atau senyawa berenergi tinggi lainnya. Selain itu, respirasi juga menghasilkan senyawa-senyawa antara yang berguna sebagai bahan sintesis sebagai senyawa lain. Hasil akhir respirasi adalah CO2 yang berperan pada keseimbangan karbon dunia. Respirasi berlangsung siang malam karena cahaya bukan merupakan syarat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis respirasi. Di sini respirasi terdiri dari dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Baiklah, yang pertama yaitu respirasi aerob. Nah, respirasi ini memerlukan oksigen. Sedangkan respirasi anaerob yaitu respirasi yang tidak memerlukan oksigen, tetapi penguraian bahan organiknya tidak lengkap. Respirasi ini jarang terjadi, hanya dalam keadaan khusus. Nah, respirasi anaerob ini menggunakan pernapasan rantai transport elektron yang tidak membutuhkan oksigen. Di bawah ini yaitu mengenai respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob yaitu memiliki ciri-ciri umum terjadi pada semua makhluk hidup termasuk tumbuhan, sedangkan respirasi anaerob hanya terjadi dalam keadaan khusus. Kemudian respirasi aerob yaitu berlangsung seumur hidup, sedangkan respirasi anaerob bersifat sementara hanya pada fase tertentu saja. Kemudian respirasi aerob energi yang dihasilkan besar, sedangkan anaerob energi yang dihasilkan kecil. Respirasi aerob tidak merugikan tumbuhan, sedangkan respirasi anaerob jika terjadi terus-menerus akan menghasilkan senyawa yang bersifat racun bagi tumbuhan. Kemudian hasil akhir berupa karbon dioksida dan uap. Itu terjadi pada aerob, sedangkan yang terjadi pada respirasi anaerob yaitu hasil akhirnya berupa alkohol atau asam laktat dan karbon dioksida. Selanjutnya, mekanisme respirasi. Di sini terdapat dua mekanisme, yaitu mekanisme pada respirasi aerob dan mekanisme pada respirasi anaerob. Yang pertama, mekanisme aerob itu berlangsung dalam 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif pirufat, daur sitrat, dan oksidasi terminal dalam bentuk rantai respiratoris. Yang pertama, glikolisis merupakan serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksida menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi dengan berbagai variasi di banyak jenis sel maupun hampir seluruh bentuk organisme. Glikolisis ini berlangsung dalam 10 tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap fosforilasi glukosa, di mana pada tahap ini
digunakan oleh enzim heksokinase yang memisahkan satu gugus fosfat dari ATP dan menambahkan ke glukosa, mengubahnya menjadi glukosa 6-fosfat. Dalam proses satu molekul ATP yang merupakan sumber energi tubuh digunakan akan berubah menjadi ADP atau adenosin difosfat. Yang kedua ada produksi fruktosa 6-fosfat. Pada langkah ini dimungkinkan oleh aksi enzim fosfoglukoisomerase, kerjanya pada produk dari langkah sebelumnya, glukosa 6-fosfat, dan mengubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang merupakan isomernya, atau isomer adalah molekul yang berada dalam rumus molekul yang sama tetapi pengaturan yang berbeda dari atom. Langkah ketiga, produksi fruktosa 1,6-difosfat, di mana langkah ini isomer fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat dengan penambahan gugusan fosfat lain. Langkah keempat, memisahkan fruktosa 1,6-difosfat. Pada langkah keempat ini, enzim aldosterase melahirkan satu pemisahan fruktosa 1,6-difosfat menjadi dua molekul yang berbeda yang kedua isomer satu sama lain. Yang langkah kelima, interkonversi dari dua gula, di mana pada langkah ini molekul berumur pendek. Begitu dibuat, itu akan dikonversi menjadi gliseraldehida fosfat oleh enzim yang disebut fosfat triose. Langkah keenam, pembentukan NADH dan asam 1,3-disfosoglycerik, di mana pada langkah ini melibatkan dua reaksi penting. Pertama adalah pembentukan NADH dari NAD+ dengan menggunakan enzim fosfat dehidrogenase triose, dan yang kedua adalah penciptaan asam 1,3-disfosoglycerik dari molekul fosfat 2-gliseraldehida. Langkah ketujuh, produksi ATP dan asam 3-fosfogliserat, di mana pada langkah ini melibatkan penciptaan dua molekul ATP bersama dengan dua molekul asam 3-fosfoliserat dari reaksi fosfoliglycerokinase pada dua molekul produk asam 1,3-disfosfogliserat. Langkah yang ke-8, reaksi atom fosfor, di mana reaksi penataan ulang sangat halus yang melibatkan relokasi dari atom fosfor dalam asam 3-fosfogliserat dan dari karbon ketiga dalam rantai untuk karbon kedua dan menciptakan dua asa fosfogliserat. Langkah yang ke-9, penghapusan air, di mana enzim enolase berperan penting dalam menghilangkan sebuah molekul air dari asam fosfogliserat untuk membentuk asam lain yang disebut asam fosfonolpirufat. Yang terakhir, langkah ke-10 itu penciptaan asam pirufat dan ATP. Langkah ini melibatkan pembentukan dua molekul ATP bersama dengan dua molekul asam pirufat dari aksi pirufat kinase enzim pada dua molekul asam fosfonolpirufat yang dihasilkan pada langkah sebelumnya. Hal ini dimungkinkan oleh transfer atom fosfor dari asam fosfonolpirufat menjadi ADP. Yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif yaitu tahapan pembentukan CO2 melalui reaksi oksidasi reduksi dengan O2 sebagai penerima elektronnya, berlangsung dalam 3 tahap sebagai berikut. Tahap pertama, molekul pirufat melepaskan CO2, di mana pirufat pecah menjadi CO2 dan molekul berkarbon 2. Tahap kedua, NAD+ direduksi atau menerima elektron menjadi NADH. Tahap yang ketiga, molekul berkarbon 2 dioksidasi dan mengikat KOA sehingga terbentuk asetil KOA. Yang ketiga ada siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi dalam mitokondria yang selama reaksi melibatkan 3 molekul CO2, 4 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP, berlangsung dalam 8 tahap sebagai berikut. Yang pertama, asam pirufat hasil glikolisis memasuki mitokondria. Tahap kedua, asam pirufat melepaskan gugus karboksil dalam bentuk CO2. Tahap ketiga, asetil KOA mentransfer 2 atom karbonnya ke
saloasetat membentuk sitrat. Tahap keempat, asam isositrat melepaskan gugus karboksil dalam bentuk CO2 dan terbentuk asam aketoglutarat. Tahap kelima, asam akatoglutarat melepaskan gugus karboksil dalam bentuk CO2 dan NADH terbentuk. Tahap 6, koenzim A dilepaskan dan digantikan oleh fosfat. Tahap 7, elektron dan hidrogen dari asam suksinat ditransfer ke FAD membentuk FADH2. Dan tahap ke-8, asam fumurate menggunakan H2O membentuk asam malat. Selanjutnya ada transport elektron, di mana rantai transfer elektron adalah tahap terakhir dari reaksi aerob. Transport elektron disebut juga sebagai sistem rantai respirasi. Transfer elektron terjadi pada mitokondria, berlangsung sebanyak 3 tahap sebagai berikut. Yang pertama, NADH dan FADH2 mengalami oksidasi dan elektron yang berasal dari oksidasi ditransfer ke koenzim Q. Tahap yang kedua, koenzim Q dioksidasi oleh sitokrom B dan melepaskan elektron dan 2 ion H+. Kemudian, sitokrom B dioksidasi oleh sitokrom C yang menghasilkan cukup energi untuk menyatukan ADP dan fosfat anorganik menjadi ATP. Jadi, dalam transfer elektron diperoleh 34 ATP ditambah dengan 2 ATP hasil glukolisis dan 2 ATP hasil siklus Krebs. Maka secara keseluruhan, reaksi respirasi seluler menghasilkan 38 ATP. Selanjutnya, mekanisme pada respirasi anaerob. Pada umumnya, respirasi anaerob pada makhluk hidup hanya terjadi jika persediaan oksigen bebas ada di bawah batas minimum. Respirasi anaerob lazim juga disebut sebagai fermentasi. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel tanpa membutuhkan oksigen. Gula dalam bahan yang umum dalam fermentasi. Fermentasi yang umum terjadi pada tumbuhan adalah fermentasi alkohol dan fermentasi etanol. Pada proses fermentasi, 1 molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul etanol dan 2 molekul karbon dioksida. Seperti pada glikolisis, glukosa diubah menjadi asam pirufat selama proses fermentasi. Kemudian, asam pirufat diubah menjadi etanol dan karbon dioksida dengan bantuan enzim karboksilase dan alkohol dehidrogenase. Selanjutnya, respirasi antar molekul. Respirasi anaerob pada tumbuhan disebut juga respirasi intramolekul, mengingat bahwa respirasi ini hanya terjadi di dalam molekul saja. Dalam respirasi anaerob, oksigen tidak diperlukan. Juga di dalam proses ini, hanya ada perubahan zat organik yang satu menjadi zat organik yang lain. Beberapa spesies bakteri dan mikroorganisme dapat melakukan respirasi intramolekul. Oksigen yang diperlukan tidak diperoleh dari udara bebas, melainkan dari suatu persenyawaan. Sebagai contoh, CH3CHOH COOH ditambah HNO3 menjadi CH3COCOOH plus HNO2 plus H2O plus energi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kemudian yaitu faktor yang mempengaruhi respirasi. Nah, terdapat 8 faktor yang mempengaruhi respirasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan substansi. Nah, laju respirasi tergantung pada ketersediaan substansi, maka apabila ketersediaan substrat sedikit, maka rendah pula laju respirasinya. Demikian sebaliknya, bila substrat yang tersedia cukup banyak, maka laju respirasi akan meningkat. Kemudian, ketersediaan oksigen. Ketersediaan oksigen akan mempengaruhi laju respirasi. Namun, besarnya pengaruh tersebut berbeda bagi masing-masing spesies dan bahkan berbeda antara organ pada tumbuhan yang sama. Fluktuasi normal kandungan oksigen di udara tidak banyak mempengaruhi laju respirasi karena jumlah oksigen yang dibutuhkan tumbuhan untuk berespirasi jauh lebih rendah
dari oksigen yang tersedia di udara. Kemudian yang ketiga yaitu suhu. Nah, pengaruh faktor suhu bagi laju respirasi tumbuhan sangat terkait dengan faktor Q10, di mana C namun umumnya laju reaksi respirasi akan meningkat untuk setiap kenaikan suhu sebesar 10. Hal ini tergantung pada masing-masing spesies. Kemudian yaitu faktor tipe dan umur tumbuhan. Nah, masing-masing spesies tumbuhan memiliki perbedaan metabolisme. Dengan demikian, kebutuhan tumbuhan untuk berespirasi akan berbeda pada masing-masing spesies. Tumbuhan muda menunjukkan laju respirasi yang lebih tinggi dibandingkan tumbuhan yang tua. Demikian pula pada organ tumbuhan yang sedang dalam masa pertumbuhan. Kemudian yang kelima yaitu kadar CO2 dalam udara. Nah, kurangnya O2 atau kelebihan CO2 tampak pada kegiatan respirasi biji-bijian, akar maupun batang yang terpendam dalam tanah. Jika kadar CO2 naik sampai 10% dan kadar O2 turun sampai 0%, maka respirasi akan berhenti. Nah, kemudian yang keenam, persediaan air. Jika kadar air sedikit, maka respirasi kecil. Jika biji atau direndam air, maka respirasi menjadi lebih giat atau cepat. Pada daun yang laju, maka respirasi lebih giat, ditambah gula atau tumbuhan tepung KH. Kemudian yaitu faktor cahaya. Cahaya atau fotosintesis dan substrat respirasi. Cahaya menambah panas menambah kegiatan respirasi. Kemudian yang ke-8, enzim dalam respirasi. Nah, enzim respirasi dapat kita bagi atas golongan-golongan seperti transfosforilase, desmolase, karboksilase, hidrase, hidrogenase, oksidase, peroksidase, dan katalase. Transfosforilase yaitu enzim ini kegiatannya berupa memberi H3PO dari molekul yang satu ke molekul yang lain. Kemudian enzim desmolase. Enzim ini membantu dalam pemindahan atau penggabungan ikatan karbon seperti aldolase dalam memecah fruktosa menjadi gliseraldehida dan dihidroksiaseton. Kemudian enzim karboksilase. Nah, enzim ini dapat membantu perubahan asam organik secara bolak-balik. Nah, perubahan asam pirufat menjadi asetaldehida dengan bantuan karboksilase pirufat. Kemudian enzim hidrase. Enzim ini berupa penambahan pengurangan air dari suatu senyawa tanpa menyebabkan perubahan terurainya senyawa tersebut. Kemudian enzim dehidrogenase. Nah, enzim ini berupa pemindahan hidrogen dari zat yang satu ke zat yang lain. Dehidrogenase dapat menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu mengambil hidrogen dan zat yang satu serta menambah zat tersebut ke zat yang lain. Kemudian enzim oksidase. Enzim oksidase berupa suatu protein yang mengandung besi atau tembaga. Tirosinase dan oksidase asam askorbin mengandung tembaga sebagai koenzim, sedangkan oksidase sitrokrom dapat berupa besi atau tembaga. Nah, kemudian enzim peroksidase. Enzim ini mempunyai besi sebagai gugus prosteknya, yaitu fungsi enzim ini adalah membantu mengoksidasikan senyawa-senyawa fenolat. Oksigen ini digunakan oksigen yang digunakan diambil dari H2O2.
Kemudian enzim katalase. Enzim ini terdapat pada sel-sel tanaman maupun hewan. Katalase mempunyai gugus prostetik berupa besi. Enzim ini dapat diperoleh dalam bentuk hablur. Fungsi katalase adalah membantu pengubahan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.